P2P lending itu apa sih Bang? Jadi Boleh gini. dijelasin? Tapi aman gak sih Bang? 360 kredit. Podcast. Halo, Sohib Sobat 360 Kredi. Selamat datang kembali di podcast 360 Kredi. Bersama saya Manesa dan rekan saya Bang Niko. Saya Niko. Kali ini kita akan membawakan topiknya yang ringan-ringan aja sih. Sebelumnya nih Sohib 360 Kredi ini udah familiar belum sih dengan istilah fintech itu apa? Ayo, udah ada belum? Jadi singkatnya ya, fintech itu kepanjangan dari financial technology. Betul. Nah, ya kan, di mana fintech ini nih bergerak di bidang jasa keuangan. Betul. Itu secara globalnya ya saya. Bisa di bidang perbankan, bisa di bidang peminjaman dana atau pendanaan, bisa bahkan ada fintech yang bisa juga kita untuk berinvestasi gitu. Betul. Nah, kali ini nih kita akan ngebahas nih, apakah fintech sendiri itu punya peran gak sih untuk UMKM? Kan katanya nih, fintech itu kan bisa ngebantu UMKM untuk memberikan pendanaan gitu ya kan. Khususnya sih fintech lending ya saya. Nah. Oke, fintech lending atau kita nyebutnya kalau di Indonesia mungkin belum familiar nih yang sama sebutan P2P atau peer to peer lending gitu. Kata lain dari fintech lending gitu. Pas banget hari ini di episode kali ini gini, saya dan Bang Niko akan ngebahas tentang itu, terutama nih Bang Niko nih yang sudah berkecimpung dia sebagai pelaku UMKM sekaligus yang bekerja juga di fintech. Nah, gimana nih Bang Niko? Oke. Apa sih sebenarnya fintech itu? Nah, tadi Bang Niko juga udah nyinggung kan tentang fintech yang P2P lending. Itu apa sih Bang? Jadi boleh jelasin nggak tuh? Peer-to-peer lending itu adalah platform yang menyediakan jasa layanan dana talangan kepada borrower gitu. Dan juga di situ ada lender nih. Sebutannya lender itu adalah yang pemberi pinjaman gitu. Jadi keunggulan dari platform fintech ini jadi si lender ini bisa memberikan dana talangan langsung kepada borrowernya gitu. Jadi dia dapat bisa memilih borrower yang bisa yang punya bisnis atau pelaku UMKM langsung gitu dari si lendernya sendiri nih. Jadi si lender bisa pilih borrowernya. Oh, si A ini usahanya misalnya ayam geprek gitu. Terus si B ini misalnya usahanya mie ayam gitu, ataupun yang bergerak di bidang produk misalnya si C ini punya jasa cuci sepatu gitu kan. Dia jadi si lender ini bisa langsung pilih usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM itu gitu kepada langsung ke si borrowernya itu gitu. Jadi kalian bisa pilih langsung. Nah, menurut saya nih ya kan, saya juga kebetulan tahu sedikit lah ya, nggak banyak tentang P2P lending di Indonesia, dan juga kebetulan kemarin saya habis menghadiri event di Makassar. Oh, yang tanggal 23 sampai 25 Betul, itu Juni relate ini ya? banget sama produk kita nih 360 Kredi gitu ya. Jadi 360 Kredi di sana dan hadir untuk memberikan pengetahuan terutama untuk masyarakat di Makassar gitu ya. Apa sih P2P lending, apakah sih fintech lending gitu. Di sana acaranya sih lumayan keren banget gitu ya. Jadi istilahnya ada pengetahuan details dan talk shows juga mengenai P2P lending. Terus kita juga ada season yang namanya business matching, bertemu langsung sama pelaku UMKM di sana gitu. Menarik tuh tadi Bang. Saya kan anggaplah saya orang awam nih, belum tahu nih. Tadi ada istilah borrower sama lender. Nah, borrower itu apa dan lender itu apa Bang? Oke, borrower adalah peminjam bisa dibilang ya. Seseorang yang membutuhkan dana talangan untuk melakukan usaha ataupun kebutuhannya pribadi gitu ya. Dan lender ini pemberi pinjaman yang dimaksud tadi ya saya sebut tadi di awal ya. Di platform dana talangan ini bisa memberikan si lender ini bisa langsung tahu nih, ngebidik siapa aja nih borrowernya nih yang punya usaha apa nih. Jadi dia bisa tahu langsung dan memberikan pinjamannya ke sana gitu ke si borrower. Jadi 360 Kredi utama ya adalah untuk melakukan sebagai jembatan aja gitu, sebagai jembatan untuk si lender memberikan pinjaman ataupun sebaliknya borrower Yang meminjam. meminjam sebagai peminjam gitu.
gitu. Oh, berarti kalau saya jadi pelaku UMKM berarti mau minjem butuh dana talangan berarti saya disebutnya borrower ya, Bang ya? Betul, Oh. gitu. Kemarin gimana tuh Bang pas di Makassar ya acaranya ya? Betul, acara Fintech Landing Days namanya. Kami 3 hari di sana dan bertemu sebanyak pelaku UMKM di Makassar yang saya bisa bilang keren-keren banget gitu ya. Dan rata-rata mereka membutuhkan apa ya, dana talangan itu untuk mengembangkan usaha mereka. Gitu. Jadi selama ini mungkin bagi kalian yang punya usaha, terus kalian mau mengembangkan usaha kalian, kalian bisa mendapatkan dana talangan dari platform P2P lending. Salah satunya Salah tiga- satunya 360 Credit gitu. Tapi aman gak sih Bang kalau misalnya kita make dana talangan dari fintech ini? Oke, kalau kita bicara aman nih ya, wah ini panjang kayaknya obrolan ini. Singkatnya aja deh Bang. Singkatnya aja, oke. Fintech lending itu sudah terdaftar ataupun berizin akreditasinya di OJK dan diawasi langsung oleh OJK. Dan juga fintech lending sendiri memiliki asosiasi yang disebut AFPI, Asosiasi Pendanaan Fintech Indonesia gitu. Jadi nggak perlu diragukan lagi kalau seandainya seseorang membutuhkan dana talangan, itu bisa langsung ke platform P2P lending gitu. Nah, karena bisa dibilang aman apa enggaknya nih ya. Contohnya misalnya pinjaman online atau yang terkenal kita sebut pinjol. Definisinya kan udah yang apa ya, Negatif mempunyai ya. negatif lah ya beredar di masyarakat. Terus berbedanya dengan fintech lending, kadang juga seseorang mempunyai pemikiran yang sama tentang hal itu. Itu kalau menurut saya itu jelas berbeda gitu ya. Kalau fintech lending ini dia yang pertama nih ya, setelah kita install, akses yang kita berikan kepada platform e-commerce itu adalah hanya camilan. Apa tuh camilan? Itu yang paling pasti. Kamera, Oh. mikrofon, dan location. Itu yang sangat ditegaskan oleh OJK. Oke, untuk suatu platform P2P lending ini hanya mengakses di device saat kita setelah menginstal gitu. Nah, Jadi bedanya nggak sembarangan ya? nggak sembarangan, ada aturannya. Bedanya pinjaman online yang kita bisa bilang pinjol ilegal gitu ya. Itu mereka tuh bisa akses semua data kita gitu, mulai dari kontak darurat, mulai dari profil kita atau privacy kita yang lain. Itu yang sangat bahaya gitu. Tapi 360 ini aman kan Bang? Udah pasti dijamin aman karena akreditasi sendiri pun 360 Credit sudah berizin dan diawasi oleh OJK dan juga masuk dalam salah satu anggota API. Apalagi yang diragukan? Ada ya berarti ya tuh. Berarti udah jelas nih keamanan dan legalitasnya. Betul. Nah, balik lagi nih ke UMKM nih. Oke. Sebenarnya perlu nggak sih kita beneran pakai dana talangan atau dana pinjaman ke fintech ini nih Bang sebagai pelaku UMKM? Kebetulan saya juga pelaku UMKM nih ya. Pas banget tuh kan. Iya dong. Apa nih usahanya tuh Bang kalau boleh tahu? Usahanya kuliner, kecil-kecilan aja. Oke. Tapi kadang-kadang gini, pertanyaan menarik gitu. Dan saya pernah mengalaminya langsung gitu ya. Di saat kita modal pas-pasan nih, tapi sementara ada pesanan. Di sana saya mulai bingung untuk mendapatkan saya terima apa enggak nih orderannya gitu Karena nih. modalnya nggak ada. Betul, betul. Karena gini ya, apalagi dengan kondisi yang katakan di tanggal tua gitu ya, terus dana darurat saya udah terpakai nih buat modal usaha ya kan, terus ada tiba-tiba ada dadakan lagi nih, ada pesanan misalnya 100 packs gitu. Di situ saya udah mulai berpikir Ketar-ketir dari ya. mana dananya nih, diambil apa enggak nih. Nah, platform P2P lending ini ternyata memang bener-bener berperan gitu dalam pelaku UMKM seperti saya pribadi gitu yo. Itu sih yang saya alamin, itu relate banget sama kehidupan nyata saya gitu. Nah, tapi prosesnya gimana tuh Bang? Susah apa gampang tuh? Enggak juga sih. Nah, sekarang udah serba teknologi ya. Paling pertama adalah kita download. Sebelum download, yang harus kita cari tahu gitu. Kalau kita belum mengenal nama produknya itu adalah kita cek dulu legalitasnya di portal OJK. Oh, oke. Itu yang Berarti pertama. Itu yang ya. pertama. Jangan sampai dilupakan. Cek legalitas dari aplikasi fintech dulu ya. Betul, betul. Apakah dia terdaftar ataukah berizin di OJK? Itu yang harus yang pertama.
pertama tuh. Oke, yang kedua biasa kita isi formulir yang dibutuhkan, tapi semua by digital ya. Dari aplikasinya itu. Dari aplikasinya kita foto selfie dengan KTP, kita isi formulir yang lainnya gitu, dan prosesnya kan nggak lama, prosesnya ya cepet kok. Pengajuannya tuh ya untuk verifikasi data segala macam. Betul. Terus gimana tuh limitnya tuh Bang? Itu tuh yang paling penting tuh kalau yang ditanyain. Apalagi kan kita pelaku UMKM kadang butuh dananya besar kan. Nah, kalau di 360 kredit sendiri gimana tuh Bang? Limitnya mungkin ya kalau dari kacamata si analis nih, mereka harus berdasarkan kredit scoring dulu. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk limit sendiri bisa sampai menjutaan rupiah lah. Aman lah kalau buat kalian menjalankan suatu usaha itu butuh dana darurat bisa langsung ke 360 kredit. Oke, makasih banyak nih Bang untuk jawabannya nih tuh buat teman-teman Sama-sama. yang punya usaha UMKM, usaha kecil-kecilan, Betul. bingung cari modal usahanya di mana, dana usahanya di mana untuk memenuhi dana talangannya, pakai aja dari 360 kredit karena ternyata limitnya besar juga ya Bang ya. Lumayan, jutaan rupiah. Tenornya juga lumayan panjang, terus juga fleksibel untuk pelaku UMKM. Jadi Betul. nggak perlu ragu lagi sih. Ada lagi Betul. yang mau disampaikan nih buat teman-teman pelaku UMKM? Dari saya sih untuk kalian yang punya usaha terus mau mengembangkan usahanya gitu, silakan mendapatkan dana talangannya dari layanan 360 kredit Oke, bisa di-download di mana tuh 360 kredit di sendiri, Bang? Google Play Store. Oke. 360 kredit kalian cari aja pasti ada. Oke, cukup sekian episode podcast kita pada kali ini. Sampai bertemu lagi di episode podcast 360 kredit berikutnya. Dah, Sohib 360 kredit. 360 kredit.